Kisah perjalanan Natalia Iriani menjemput hidayah Islam, sungguh sangat mengharukan. Ia justru memutuskan menjadi mualaf, setelah mempelajari Alkitab. Wanita cantik asal Malang, Jawa Timur itu, terlahir dari keluarga yang sangat taat dengan gereja. Ia mengisahkan bahwa ia menjadi mualaf, awalnya bukan karena mempelajari Al-Quran, tetapi justru karena ia mempelajari kitab sucinya. Saya nggak pernah baca buku tentang Islam. Nggak pernah nonton acara-acara Islam atau ceramah-ceramah ustadz, apalagi tentang perbandingan agama, ujarnya. Pada awalnya, Natalia mengaku tidak suka pada Islam. Bahkan, mendengar azan saja, membuat hatinya merasa kurang nyaman. Ia akan langsung mematikan televisi, ketika secara tidak sengaja menjumpai tayangan azan, atau ceramah keagamaan Islam. Sejak dulu, Natalia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari hal-hal yang berhubungan dengan Islam. Hal itu didukung dengan sikap orang tuanya juga, yang saat itu cenderung memiliki stigma buruk tentang Islam, bahwa Islam bukanlah agama yang benar. Bahkan, keluarga juga wanti-wanti saya, jangan menjadi seperti kakak saya yang dekat dengan orang Islam, menikah, dan menjadi mualaf, ujar Natalia. Namun, Tuhan Sang Pencipta alam semesta berkehendak lain. Di saat Natalia mendalami kandungan Alkitab, dia menemukan hal yang membuatnya tercengang, yaitu bahwa Tuhan, ternyata Esa. Hal itu, tentu saja berbeda 180 derajat dari keyakinan lamanya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Semakin dia mempelajari kitab suci agamanya yang dulu, semakin dia merasa ragu, terhadap apa yang diajarkan orang-orang di sekitarnya selama ini. Natalia tidak berhenti mencari jawaban atas keraguannya. Dia kemudian meneliti isi Alkitab, dengan menguji apakah ajaran yang diterimanya dari para pendeta di gereja, telah sesuai dengan isi kitab suci. Namun, dari semua pendeta yang ditemuinya, tidak ada yang membenarkan pernyataan dalam kitab suci, bahwa Yesus hanyalah utusan Tuhan. Natalia meyakini bahwa agama itu benar, jika isi kitab suci keseluruhannya benar. Baginya, firman Tuhan tidak pernah salah. Jika isi kitab suci saling bertentangan dan salah, maka kitab itu sudah diubah melalui campur tangan manusia. Berangkat dari keraguannya itu, Natalia berdiskusi dengan temannya yang Muslim. Hal ini juga yang membuatnya lebih mengenal dan mendalami Bible serta Al-Quran. Ternyata, dari diskusi dan pendalamannya atas Bible yang ada padanya, Natalia menemukan 12 ayat dalam Bible yang saling bertolak belakang. Semula, hal ini dianggap masih dalam batas kewajaran, karena adanya perbedaan latar belakang waktu, bahasa, dan tempat penulisan. Namun, hal itu tidak serta-merta menghilangkan keraguannya. Ia meyakini, seharusnya kitab suci itu meski dengan latar belakang tempat, bahasa, dan waktu penulisan yang berbeda, tidak bisa mengandung hal yang saling bertentangan. Sebab, sumbernya satu dan sama saja, yaitu firman Tuhan. Natalia bahkan sempat berdoa kepada Tuhan, untuk mendapatkan petunjuk atas kebimbangan dan keraguannya, apakah Tuhan yang ia sembah itu benar atau salah. Ayahnya yang seorang manajer LSM Kristen, pada suatu hari, justru menunjukkan kepadanya beberapa ayat dalam Alkitab, yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari situ, keraguannya sempat agak berkurang. Selang beberapa hari, Natalia berdiskusi bersama dengan kawannya yang Muslim, atas ayat Alkitab yang disodorkan ayahnya. Ia lantas mendapatkan pertanyaan kembali, apakah di dalam Alkitab versi bahasa yang asli, menyebutkan hal yang sama. Setelah mencari dalam kitab suci dalam bahasa Yunani, ternyata Yesus ditegaskan tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sosok Yesus menegaskan dirinya sebagai guru dan bapa atau junjungan, yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai kurios. Sementara Tuhan Sang Pencipta Alam, diistilahkan sebagai Theos. Akhirnya, hatinya mulai mantap. Dia telah menyadari betul, kebenaran datang dari Islam, yang secara tegas menyatakan Yesus hanyalah utusan Tuhan, tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Dengan penuh kesadaran, Natalia menerima ini sebagai fakta, dan langkah awal baginya, untuk menemukan pijakan yang lebih teguh. Akhirnya, setelah melalui diskusi dengan teman-teman Muslim dan perenungan yang panjang, Natalia Iriani memutuskan untuk masuk Islam pada 7 Oktober 2016. Sesudah itu, hati Natalia bagaikan lepas dari beban berat. Ia merasa lega dan sangat bersyukur karenanya.